Miliarder Amerika Serikat ini dikatakan pengkhianat pada negaranya setelah tolak serang Rusia dan memukul mundur serangan Ukraina, dipuji Putin habis-habisan. Что касается частного бизнеса Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать. Но я думаю, что это и признают во всем мире. Но, Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Siapa yang tak kenal sosok Elon Musk, seorang miliarder Amerika Serikat yang membuat geram negaranya karena telah menolak menyerang Rusia, malah melumpuhkan serangan yang diluncurkan Ukraina. Hal ini membuat Presiden Rusia Vladimir Putin memuji pria yang membeli Twitter ini. Rusia kagum pada Elon yang nampaknya kini berada di pihak negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu. Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin melayangkan pujian kepada pengusaha kelahiran Afrika Selatan, Elon Musk, yang menurutnya sebagai sosok luar biasa dan juga pengusaha hebat ketika SpaceX telah menjadi pemain utama dalam industri transportasi ruang angkasa. Pujian publik Putin terhadap Musk disampaikan hanya berselang beberapa hari setelah pengusaha yang berbasis di Amerika Serikat itu menolak permintaan Ukraina untuk mengaktifkan jaringan satelit Starlink miliknya di kota pelabuhan Sevastopol, Crimea. Artinya, Musk menolak membantu Ukraina melakukan serangan terhadap armada Rusia di sana. Salah satu orang terkaya di dunia itu mengaku takut terlibat dalam tindakan perang besar. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev juga memberikan pujian kepada Musk atas keputusan itu lewat media sosial. Di sisi lain, Musk telah mendapatkan kritikan tajam oleh politisi Ukraina. Putin berbicara dalam sebuah forum ekonomi di timur jauh Rusia. Meski tidak merujuk pada insiden Starlink, tetapi ketika ditanya soal keberhasilan perusahaan SpaceX, Musk dalam meluncurkan roket keluar angkasa, Putin berkata, sejauh menyangkut bisnis swasta dan Elon Musk, dia tidak diragukan lagi, adalah orang yang luar biasa. Ini harus diakui dan saya pikir itu diakui di seluruh dunia, ungkapnya. Elon Musk adalah pengusaha yang aktif dan berbakat dan mencetak banyak keberhasilan termasuk dengan dukungan negaranya, tambah Putin. Lebih lanjut, pemimpin Rusia itu mengatakan Moskow berencana untuk bertahan dengan program luar angkasanya sendiri meskipun misi ke bulan lalu menemui kegagalan. Wagner lanjutkan operasinya di NATO, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat ketakutan. Pecah perang Wagner vs NATO lenyapkan kekuasaan Barat. Setelah tewasnya Prigozhin, NATO merasa tetap terancam dengan keberadaan Wagner di negara-negara anggota NATO, sebab mereka percaya jika Putin masih melancarkan operasinya dalam lawan negara NATO yang telah menjadi dalang antara ketegangannya dengan Ukraina. Seperti diketahui, perang terbuka antar NATO versus Rusia sangat mungkin terjadi sebab peran NATO yang terus membiarkan senjata dan pelatihan militer dinilai Rusia sengaja dilakukan untuk memperpanjang perang.
Lantas hal ini membuat Rusia juga ingin menghancurkan negara-negara pengadu domba itu. Seperti diketahui, beberapa negara NATO di Eropa Timur secara alami khawatir bahwa tentara bayaran Rusia Wagner Group dapat menimbulkan masalah bagi mereka. Seorang pakar mengatakan kepada Euronews bahwa kelompok tentara bayaran Rusia itu dapat melancarkan serangan untuk memisahkan negara-negara Baltik dari NATO. Dosen politik Rusia di Universitas Bath berpendapat bahwa serangan itu mungkin melibatkan serangan kecil, mirip dengan operasi bendera palsu yang provokatif untuk menyamarkan keterlibatan langsung Rusia. Namun dia ragu hal ini bisa dilakukan, mengingat besarnya risiko geopolitik dan juga kekuatan militer Wagner. Tujuan utama Rusia adalah untuk menunjukkan bahwa NATO hanyalah macan kertas, kata Hall kepada Euronews dengan memutus wilayah Baltik. Mereka dapat menyoroti bahwa aliansi tersebut tidak akan membantu anggotanya. Ini akan menjadi bencana besar bagi NATO, lanjut dia. Seraya menambahkan jika aliansi militer pimpinan Amerika Serikat tidak memberikan bantuan kepada negara-negara Baltik jika terjadi serangan seperti yang wajib dilakukan, NATO akan hancur total. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengklaim beberapa tentara bayaran Wagner telah mulai bergerak ke celah Suwalki Gap, sebuah koridor darat berpenduduk jarang yang diapit oleh anggota NATO, Lituania dan juga Polandia di utara dan selatan, serta kantong Kaliningrad milik Belarusia dan Rusia di timur dan barat. Dia menyebut tindakan tersebut tidak diragukan lagi merupakan langkah menuju serangan hibrida lebih lanjut di wilayah Polandia. Tentara bayaran Wagner mungkin akan berdandan seperti penjaga perbatasan Belarusia dan membantu migran gelap memasuki wilayah Polandia dan juga mengacaukan situasi, ujarnya. Celah Suwalki sangat strategis karena jika Rusia dan Belarusia mampu menguasai wilayah sepanjang 65 km, maka negara-negara Baltik yang terdiri dari Lituania, Latvia, dan juga Estonia akan terisolasi, sehingga membahayakan kemampuan NATO untuk mempertahankan wilayah tersebut. Hal berpendapat bahwa titik hambatan ini sangat rentan terhadap potensi serangan senjata sewaan Rusia. Wagner memiliki perlengkapan yang relatif baik, mereka terlatih dan memiliki kapasitas tidak hanya dalam hal persenjataan, tetapi juga propaganda, kata Hal kepada Euronews. Namun dia melanjutkan bahkan jika Wagner berhasil melubangi pertahanan Polandia dan merebut celah Suwalki, maka itu adalah deklarasi